Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Senang sekali kita dapat bertemu, bersilaturahmi, serta belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi mata kuliah apresiasi puisi. Pada pertemuan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang cipta puisi. Pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dan menganalisis serta mengidentifikasi mengenai struktur fisik dan struktur batin dalam puisi. Pada bagian awal ini, saya memberi topik atau tajuk mengenai menjelmakan diri melampaui puisi. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa semuanya akan menyatu ke dalam tulisan yang akan diciptakan. Mahasiswa akan menyampaikan rasa dan karsa, pikiran maupun perasaan yang ingin dituangkan melalui sebuah penulisan puisi. Dalam penulisan puisi, tentu mahasiswa perlu memahami tahapan-tahapan. Oleh sebab itu, dalam cipta puisi bukan sekadar untuk mengaktualisasikan pikiran dan perasaan secara langsung, tetapi juga perlu melakukan pengolahan rasa, karsa, dan juga diksi atau pilihan kata. Nah, bagaimana mengenai teknik atau menulis cipta puisi ini? Pada hari ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Mahasiswa, ini ada beberapa buku yang Ibu gunakan pada materi mengenai cipta puisi. Silakan nanti Anda juga bisa mempergunakan buku tersebut atau Anda memperkaya literatur lainnya dengan memperolehnya melalui di perpustakaan di kampus kita ataupun perpustakaan digital, atau Anda juga dapat membelinya atau memperolehnya secara langsung baik dari penjualan toko buku atau penjualan daring. Nah, silakan Anda juga bisa mempelajarinya melalui jurnal-jurnal dan berbagai sumber yang dapat memperkuat dan memperkaya literatur yang Anda miliki nantinya mengenai penulisan atau cipta puisi ini nanti. Nah, pada salindia berikutnya, Ibu menampilkan ada beberapa tokoh, ya, tokoh-tokoh pesyair Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Djoko Pinurbo dengan salah satu antologi puisinya berjudul Puisi Celana. Kemudian ada Helvi Tiana Rosa dengan antologi puisinya Mata Ketiga Cinta. Kemudian ada tokoh pesyair W.S. Rendra dengan antologi puisinya Puisi-Puisi Cinta, dan Oka Rusmini dengan salah satu antologi puisinya berjudul Pandora. Kemudian ada Khairil Anwar dengan antologi puisinya Aku Ini Binatang Jalan. Nah, coba mahasiswa gali kembali pengetahuan Anda, siapa saja tokoh ataupun karya-karya puisi serta pesyair Indonesia yang Anda ketahui. Ya, semakin banyak berarti Anda sudah memperoleh informasi dan pengetahuan yang sudah cukup baik. Tetapi jika Anda masih kesulitan dalam menyebutkan lebih dari 2 pesyair Indonesia yang Anda ketahui, coba baca kembali berbagai literatur atau mungkin website, blog, dan sumber-sumber lainnya, ataupun beragam media sosial yang bisa Anda peroleh informasinya, Anda rangkum, kemudian nanti bisa Anda sampaikan di forum grup, di grup WA yang sudah kita miliki. Selanjutnya mahasiswa perlu kita telaah dan kita pelajari bersama-sama mengenai hakikat menulis puisi. Menulis puisi ini adalah tahapan dari praktek terakhir dari apresiasi puisi, di mana tahapan ini nanti akan mengaktualisasikan dan mengimplementasikan adanya sebuah produk. Mahasiswa pada proses sebelumnya sudah dalam melakukan tahapan proses penghargaan, pengenalan, dan pemahaman dari karya puisi maupun para pesyair. Nah, dilanjutkan pada tahap saat ini adalah tahap terakhir. Mahasiswa semuanya akan melakukan proses penerapan atau praktik penerapan dari tahap-tahap sebelumnya mengenai teknik penulisan puisi atau cipta puisi yang nanti pada materi setelah penulisan puisi ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan puisi.
Apa pengertian menulis puisi? Menulis puisi merupakan kegiatan menuangkan rasa dan karsa dengan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan struktur fisik maupun struktur batin dalam bentuk larik dan bait. Ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dalam puisi yang mencakup struktur fisik dan struktur batin. Kedua struktur ini termuat di dalam ciptaan puisi nantinya atau di dalam puisi yang diciptakan oleh para pesyair. Lalu, apa manfaat dari menulis puisi? Di sini Ibu menuliskan ada 5 untuk manfaat dari menulis puisi. Pertama, menuangkan perasaan. Saat Anda menuliskan puisi, tentu panca indera Anda akan dilakukan atau dikorelasikan. Ya, Anda mempraktekkan, Anda mendaya gunakan semua dari panca indera yang Anda gunakan. Bagaimana saat Anda melihat sesuatu hal yang diperbincangkan, lalu bagaimana empati, simpati, maupun tanggapan Anda mengenai hal yang sedang diperbincangkan itu. Apakah ada sentuhan yang Anda rasa mengenai permasalahan itu? Nah, apa hal-hal yang Anda rasai melalui panca indera itu Anda tuangkan dalam puisi. Nah, nanti biasanya akan termuat apa yang dilihat, begitu ya. Nanti pembaca akan bisa mengidentifikasi, oh yang dilihat ternyata kapalnya berlayar misalnya. Kemudian misalnya ada rasa sentuhan, dimunculkan dengan kata-kata pipimu, gitu ya. Pipimu bak gembil, bak pau, nah, begitu untuk makna sindiran. Oh makna bak bak pau tadi, oh ternyata ada sentuhan dirimu atau kulitmu sehalus sutra. Berarti ada rasa sentuhan yang digunakan karena sang pesyair menggunakan opini begitu bahwa kulitnya itu disamakan dengan ini ya, kain sutra. Berarti kan ada rasa sentuhan yang sama, merasai, meraba begitu. Kemudian ada penyampaian pemikiran. Penyampaian pemikiran ini adalah hal-hal yang diungkapkan oleh seorang pesyair. Misalnya ada topik mengenai kekerasan seksual. Bagaimana sang pesyair memberikan respon, setuju atau tidak, atau di situ ada ungkapan hukum sebab dan akibat misalnya. Atau mungkin memunculkan ada permasalahan yang belum tuntas, atau dimunculkan saran-saran yang bisa untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan seksual misalnya. Nah, penyampaian pemikiran ini nanti biasanya juga akan dituangkan begitu ya, bisa di awal atau mungkin di bait atau larit di tengah ataupun di akhir begitu. Kemudian manfaat puisi juga sebagai pengingat situasi. Ya, sama seperti saat kita menulis diary. Mungkin saat ini kita belum merasai, tapi mungkin bisa 1 tahun atau mungkin beberapa minggu ke depan saat kita membaca lagi, kita membuka lagi ya hasil tulisan kita atau puisi tersebut, kita akan teringat, oh puisi ini saya tulis saat saya misalnya merasa sangat bahagia karena saya lulus SMA atau lulus sarjana. Atau puisi ini mengingatkan saya perjuangan ayah saya begitu ya yang berjuang untuk bisa menyekolahkan saya hingga di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Selain situasi juga pengalaman itu tadi. Oh, puisi ini pengalaman saya saat naik bus pertama kali misalnya di ibu kota. Nah, saya menuliskan gitu. Atau mungkin situasi pengalaman tertentu lainnya. Nah, inilah puisi juga bisa sebagai pengingat situasi atau pengalaman. Oleh sebab itu, ada beberapa pesyair yang kita bisa identifikasi misalnya puisi-puisi yang saat di era reformasi atau di saat-saat kemerdekaan. Nah, itu puisi tersebut akan mengingatkan beragam situasi gitu ya, meskipun kita tidak berada di situasi yang sama. Kemudian memperkaya kosakata. Betul, karena puisi itu tidak sekadar apa yang kita ingin sampaikan kita langsung tulis. Tidak, tetapi ada perlunya pengolahan kata, begitu ya. Aduh, kira-kira yang tepat yang mana ya? Penggunaan majas yang ini bila saya sandingkan dengan frasa ini tepat tidak ya? Nah, ini perlu adanya pemikiran sehingga adanya estetika dalam penulisan puisi. Meskipun memang puisi ini kan curahan pikiran, perasaan, tetapi tentu saat kita bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca kita, kita juga perlu untuk memperhatikan keindahan dalam penciptaan puisi melalui bahasa itu tadi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kreativitas.
Iya, karena tadi kita dituntut untuk memperkaya kosakata, kemudian di dalam puisi kita mengenal tipografi, bagaimana menyusunnya, bagaimana tata letaknya dan lain sebagainya. Sehingga puisi yang diciptakan ini akan sangat apik gitu ya. Kemudian akan sangat mengena. Jadi tidak semata-mata puisi itu dengan bahasa sederhana atau bahasa yang eh, sulit untuk dipahami tidak begitu ya, tetapi ada harapan di situ bahwa bahasa yang digunakan atau dipilih itu akan memunculkan ini, memunculkan daya tarik pembaca untuk bisa terlibat di dalam puisi yang diciptakannya. Jadi seolah-olah pembaca yang merasai situasi yang ditulis oleh sang penulis, sehingga ada rasa timbul penasaran. Coba kok kita bayangkan menulis puisi dengan bahasa yang sehari-hari. Tentu ini tidak akan menimbulkan adanya rasa penasaran, oh ini artinya aku kesepian, oh paham. Tapi kalau aku kesepian ini kita alihkan, misalnya nanti katanya dengan istilah lain, atau penggunaan majas yang dimaknai dengan aku kesepian. Tentu ini nanti akan membuat pola pikir pembaca untuk berpikir ini maksudnya apa ya? Kemudian melakukan korelasinya bagaimana ya? Wah, ternyata puisi ini indah ya. Memberikan gambar misalnya matahari itu tersenyum indah, berbalas saat aku gitu ya, mengirimkan sapa senyum padanya di pagi ini. Misalnya seperti itu. Oh, matahari kok berbalas senyum? Mana? Bagaimana bentuk senyumnya? Nah, ini penggambaran imajinasi yang indah. Jadi seolah-olah pembaca atau penyimak begitu ya, itu akan terilhami atau tadi merasuki di dalam puisi yang diciptakan oleh pesyair. Nah, selanjutnya di dalam penciptaan atau menulis puisi, ada 3 hal yang terangkum atau termuat. Yang pertama adalah aktualisasi panca indera, kemudian harus didukung dengan pengetahuan, dilanjutkan dengan pengalaman. Ketika proses inilah yang nanti akan menuangkan di dalam puisinya, yaitu adanya sebuah tema, adanya perasaan yang diungkapkan, kemudian adanya amanat, dan adanya juga nada gitu ya, yang nanti terdiri dari adanya irama, kemudian bagaimana lariknya, baitnya dan lain sebagainya. Nah, pada salindia ini tertampil atau tampak begitu ya, ada gambar ya atau foto. Nah, tentu mahasiswa bisa akan menyebutkan, oh gambar itu ini sungai, danau, atau laut. Nah, itu kok bisa laut, Bu? Nah, bisa jadi, begitu ya. Kalau mungkin yang belum pernah berkunjung ke sungai atau ke danau atau mungkin ke waduk, akan sulit membedakan seperti apa gambaran waduk, seperti apa mungkin gambaran embung, seperti apa gambaran laut atau danau, begitu ya. Jadi, kita seolah-olah saat menulis puisi, jika kita menulis puisi dengan topik-topik yang kita belum merasai secara langsung, kita tidak tahu itu tempatnya di mana, bagaimana situasinya, kemudian keadaannya bagaimana ya saat itu, terus ada apa saja di sana. Nah, ini tentu sang penulis akan merasai kesulitan. Oleh sebab itu, biasanya saat menulis puisi, bagi yang belum pernah menulis mengenai hal-hal permasalahan yang ada di gambar tadi, perlu adanya observasi, berkunjung, melihat kenyataannya. Gitu ya. Bisa jadi pula, misalnya Anda pernah berkunjung ke sebuah sungai. Ya, topiknya ternyata sungai yang pernah Anda kunjungi. Anda berkunjung ke sungai tersebut 5 tahun yang lalu. Sedangkan Anda menulis 5 tahun ke depan, tentu bisa jadi keadaannya berbeda. Nah, inilah nanti yang perlu harus dipertimbangkan, pentingnya adanya observasi, pengamatan secara langsung. Bagaimana suasananya, kemudian keadaannya, apa ya permasalahan yang bisa diangkat, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, dalam proses menjelmakan dan melangkaui puisi ini, ada 2 hal. Ya, 2 hal kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, ini mengenai membaca puisi dan menulis puisi. Saat Anda akan menulis puisi, tentu tadi akan didahului dengan proses membaca puisi. Anda harus memperkaya pengetahuan Anda, pengalaman Anda dengan tulisan-tulisan dari para pesyair lainnya yang bisa menjadi tambahan referensi Anda. Oh, pesyair A
gaya selingkung penulisannya seperti ini, penulis B gaya selingkungnya seperti ini, penulis C seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, Anda akan bisa itu. Yang pertama bagi Anda pemula, ini biasanya bisa melakukan imitasi terlebih dahulu. Setelah dari proses imitasi itu nanti Anda akan menemukan jati diri. Oh, saya kok lebih suka ya menulis puisi misalnya dengan aliran ini, gitu misalnya. Atau saya menulis tuh tekniknya seperti ini, bukan judul dulu misalnya. Saya akan membuat tahapannya dari bagian isi dulu, misalnya langsung. Nah, ini nanti Anda akan menemukan sambilnya berjalannya waktu. Tetapi tentu harus didukung gitu ya, membaca puisi. Kemudian Anda bisa mengikuti beragam pelatihan-pelatihan mungkin, workshop, seminar, atau Anda bisa melihat di berbagai sosial media. Bahkan saat ini para pesyair sudah memiliki akun sosial media pribadi yang memberikan informasi mengenai karya-karyanya, atau mungkin teknik penulisan puisi, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa pelajari secara mandiri, sehingga Anda akan termotivasi, Anda akan menemukan pemilahan dan pemilihan, gitu ya. Pemilahan dan pilihan dari bagaimana ya ketepatan dari teknik menulis puisi menurut gaya saya, gitu. Ya, jadi setiap orang nanti akan memiliki gayanya masing-masing, begitu. Jadi saat oh ini Mbak ini nanti gaya menulisnya seperti ini, karya-karyanya tuh identifikasinya seperti ini, begitu ya. Atau akan mengkhususkan penulis-penulis yang mengkhususkan tentang penulisan dengan tema-tema atau aliran khusus. Misalnya saya akan temanya lebih ke sosial, begitu. Nah, jadi ciri khasnya puisinya sosial semua, mayoritas puisi yang diciptakannya. Nah, begitu. Kemudian saya mengutip dari tuturan Oka Rusmini melalui acara daring musikalisasi puisi digital yang diadakan tahun 2020. Beliau menyampaikan bahwa jika kita membaca puisi dan mencoba menghayati sesungguhnya, kita sementara waktu memutuskan hubungan dengan dunia nyata, masuk ke dunia tak nyata dalam puisi. Jadi beliau menyampaikan bahwa saat kita membaca puisi dan kita seolah-olah itu merasai apa yang dirasakan, gitu ya, ada munculnya kemarahan, merasai kebingungan, misalnya ini katanya apa ya maksudnya, maknanya apa ya, mengapa sang penulis menggunakan majas ini ya. Nah, kita sudah proses berpikir di situ, inilah masuk ke dalam tahapan pengalaman literer. Nah, secara fisik kita pasif, tapi dengan tuntunan diksi yang dipilih oleh sang penulis atau pesyair, kita ini secara tidak langsung diantar untuk aktif menjelajahi setiap diksi yang dipinang. Kemudian apa? Setelah tadi kita mengetahui di awal manfaat menulis, tujuan menulis ini apa? Mengapa seseorang itu di dalam proses pembelajaran, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ini adanya menulis puisi. Nah, bisa jadi nanti tujuan dari aplikasi pembelajaran apresiasi puisi ini, Anda bisa mengikuti sebuah lomba, ya, lomba-lomba menulis puisi, atau menyusun bentuk antologi, atau sekadar perwujudan dalam bentuk tulisan harian. Jadi yang biasanya hanya menulis harian buku diare, Anda menulisnya buku puisi. Nah, nanti tanpa terasa itu setiap Anda mengalami permasalahan, Anda menulis puisi, Anda mengalami penyampaian atau ingin mengingat pengalaman yang kemudian ditulis gitu ya, baik pengalaman yang indah, yang buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Anda tulis gitu ya, tanpa dirasai ternyata puisinya cukup banyak. Nah, ini Anda bisa susun itu dalam bentuk antologi. Bahkan saat ini ada beberapa ya, cukup banyak lomba-lomba yang mengarah kepada penyusunan antologi puisi. Jadi bukan lagi hanya penciptaan puisi 1 atau 3 puisi, tapi perlombaannya sudah dalam bentuk antologi puisi. Nah, ini nanti apa yang sudah Anda miliki mungkin nanti bisa diseleksi, bisa diperbaharui dan lain sebagainya dibentuk dalam antologi puisi. Kemudian di dalam penulisan puisi ini tema juga bisa ditentukan di awal atau terbentuk setelah puisi tercipta. Nih, biasanya begitu. Kalau jenis puisi atau teknik prosedur yang kedua ini bisa Anda terapkan jika itu tidak yang untuk lomba ya, karena lomba itu kan biasanya sudah ada topik atau temanya. Nah, ini kalau untuk yang Anda hanya pribadi saja, begitu ya, Anda menulis, kemudian, oh ini saya ingin menulis tema-tema berkaitan ini dan lain sebagainya. Jadi, kalau Anda yang mengalami kesulitan tentang penentuan tema, Anda bisa menulis bebas dulu.
Baru itu nanti puisi-puisi yang Anda ciptakan, Anda bisa kelompokkan, oh ini puisi ini masuk ke tema ini, puisi ini masuk ke tema ini, begitu. Kemudian yang ketiga, apakah ada amanat yang akan disampaikan pada pembaca? Ingat bahwa di dalam muatan puisi sebaiknya harus ada amanat. Apa sih tujuan Anda menulis puisi itu? Gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar ingin penyampaian perasaan, pikiran gitu ya, atau mungkin situasi pengalaman yang ingin Anda sampaikan, tetapi ada hal yang ingin Anda tuju bahwa orang lain mungkin kalau mengalami situasi Anda yang tidak mengenakan itu agar tidak terjadi lagi, atau itu memberikan solusi mungkin kalau Anda nanti mengalami situasi yang sama dan lain sebagainya. Kemudian tulis apa saja yang Anda rasa saat menulis. Nah, ini bagi yang pemula biasanya kalau Anda di awal menulis puisi jangan memfokuskan dulu ini diksinya, majasnya bagaimana dan lain sebagainya. Tulis apa saja begitu ya, ditulis dahulu. Nanti baru kalau sudah tuntas Anda seleksi begitu ya. Nanti penyeleksiannya akan saya jelaskan di salindia berikutnya. Kemudian jangan terpaku tadi, ya ini efek. Karena dalam proses penulisan puisi Anda harus mengaktifkan panca indera. Meskipun tidak semuanya di dalam puisi pasti mempergunakan salah satu panca inderanya, begitu ya. Bagaimana perasaannya, apakah ada perabanya, atau bagaimana melihat situasi mungkin atau menyimak dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi yang terakhir untuk yang pemula biasanya yang belum terbiasa langsung menentukan pilihan diksi, Anda tulis gitu ya, ala kadarnya. Pokoknya apa yang ada di dalam pikiran Anda itu tulis dahulu, baru proses seleksinya itu di akhir setelah Anda merasai sudah dirasa cukup. Nah, ini ada beberapa teknik yang mungkin bisa saya sampaikan begitu. Ini Anda bisa menggunakannya melalui aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kemudian ada sinonim, thesaurus, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya. Ada saya menuliskan senyummu jadi kebahagiaanku, kesetiaan menguatkan kita, sambut menyambut menjadi cinta mati. Di sini saya ingin merubah beberapa kata agar terlihat tampak apik begitu ya. Mungkin tidak apik untuk syair, tetapi dalam proses penciptaan ini kita harus seolah-olah memposisikan kita ini adalah juga sebagai pembaca. Jadi kira-kira kalau ini nanti dibaca oleh pembaca saya bagaimana ya? Kalimat ini mudah atau tidak? Nanti menimbulkan pertanyaan atau tidak? Atau bahkan nanti akan memunculkan pertentangan atau tidak? Nah, itu jadi saat kita menulis kita juga harus memposisikan diri sebagai pembaca. Di sini saya ingin merubah, begitu ada salah satu kata di bagian tersebut, ada senyum, gitu ya. Di senyum saya mengambil pencarian di sinonim atau padanan kata. Ada beberapa saat saya mencari, begitu Anda bisa menggunakan di daringnya di sinonimkata.com. Saat saya mencari senyum ada beberapa kata ya yang muncul. Ada mesam-mesem, kemudian ada tawa, ada gelak dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses setelah saya memperoleh sinonim-sinonim ini, saya mencari arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira kata mana yang bisa itu saya sandingkan kepada bagian jadi kebahagiaanku. Nah, saya juga mencoba merasai dengan melakukan pelisanan. Saya lisankan itu, misalnya mesame semu jadi kebahagiaanku. Tentu ini masih belum cukup nyaman untuk disimak. Saya rubah lagi, tawamu jadi kebahagiaanku. Oh ya, bisa. Nah, tetapi ada pilihan satu lagi, gelakmu jadi kebahagiaanku. Wah, ternyata juga bisa gitu ya, enak untuk disimak. Gitu. Ketiganya memiliki arti yang sama, tapi yang tadi mesam-mesam kok ada rasa aneh saat disimak gitu ya, saat dilekatkan dengan jadi kebahagiaanku itu kurang nyaman gitu untuk di telinga. Nah, dari ketiga hal ini saya pilih dua, tawa dan gelak. Kemudian dari kedua hal ini yang menurut saya adalah cukup asing dan cukup masih jarang itu gelak. Kalau tawa mungkin masih banyak orang yang bisa memahami. Oh gelak, oke. Saya rubah itu. Kalau di senyummu jadi kebahagiaanku, di situ saya memposisikan saat menulis adalah di sini saya sebagai korban ya, begitu. Karena senyummu jadi kebahagiaanku.
Jadi belum pasti juga senyumku jadi kebahagiaanmu. Sehingga saya merubah posisi itu, gitu ya. Perubahannya adalah gelakku, gitu. Senyumku atau tawaku ini ternyata akan menjadi penguat baginya, gitu. Jadi kebahagiaanku saya rubah ketabahan. Jadi tidak hanya sekadar kebahagiaan saja, tapi saat ada permasalahan, ternyata senyum yang saya berikan itu bisa akan menjadi pengobat atau pelipur lara baginya, begitu ya. Makanya saya rubah di situ yang awalnya mu, saya rubah menjadi ku, gitu. Nah, Anda bisa mencoba ya, nanti ini salah satu cara yang biasanya saya gunakan. Nah, ini juga kemudian ada beberapa puisi. Salah satu puisinya mungkin Anda yang pernah menyimak, ini puisi dari Sapardi Djoko Damono dengan judul puisinya adalah Telinga. Puisi Telinga ini adalah karya Sapardi Djoko Damono yang mengisahkan tentang cerita Dewa Ruci yang merupakan parabel atau cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama. Nah, cerita parabel ini atau cerita rekaan ini terkenal di Jawa. Dewa Ruci ini merupakan sukma sukma Bima ya, yang mana Bima ini harus masuk ke dalam telinga Dewa Ruci untuk memperoleh kesempurnaan hidup dan berdialog dengan dirinya sendiri. Nanti Anda bisa membaca bagaimana sejarah atau kisah mengenai Dewa Ruci ini ya, atau permasalahan mengapa kok Sapardi Djoko Damono di sini memberikan simbol telinga begitu. Apakah di kisahnya itu masuknya betul-betul ke telinga atau tidak? Nah, itu Anda harus buktikan terlebih dahulu melalui pembacaan sejarah. Nah, inilah fungsinya tadi mengenai pengetahuan. Nah, selanjutnya kita kenal juga Raja Ali Haji, ya ini beliau juga merupakan Bapak Bahasa Melayu Indonesia atau budayawan di Gebang abad XX ya. Gurindam ini merupakan puisi yang terdiri atas dua baris yang berirama AA, kedua barisnya merupakan isi, kemudian baris eh, pertama ini memuat hukum sebab, kemudian baris kedua merupakan hukum akibat. Nah, Gurindam 12 ini nanti bisa Anda baca dari karya Raja Ali Haji, semuanya 12 gurindam itu berisi berupa nasihat. Nah, ini salah satu yang saya tampilkan mengenai Gurindam 12. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ya barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudara. Nah, ini beberapa kutipan dari Gurindam 12. Nah, teknik pembacaan puisinya beragam ya. Ya, itu saya hanya membacakan dari bagian larik dan baitnya saja. Untuk teknik pembacaan puisinya nanti setelah usai dari materi cipta puisi ini kita akan mempelajari beragam dari teknik pembacaan puisinya. Apakah pembacaannya nanti harus menggebu-gebu? Misalnya, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah. Misalnya, gitu ya. Ini berarti kan ada beragam pembacaan puisi sesuai dengan nada iramanya atau bentuk dari hasil interpretasi dari pembacanya bagaimana itu puisinya mengarah kepada pembacaan yang emosional kah atau yang bentuk romantik kah dan lain sebagainya begitu. Nah, di pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari 7 aliran, baik aliran romantik, realisme, realisme sosial, naturalisme, ekspresionisme, impresionisme, dan imagisme. Nah, mahasiswa kemudian dalam proses dari cipta puisi ini tentu diharapkan adanya sinergisitas dan keberlanjutan. Apa saja sinergitas dan keberlanjutan ini? Yang pertama, aliran karakter penulisan. Nah, mahasiswa nanti belajar dan berproses untuk menemukan karakter
dari puisi-puisi yang akan diciptakan. Nah, jadi tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, meskipun di awal itu Anda belajar melakukan imitasi terlebih dahulu, tapi jangan berproses itu imitasi terus begitu ya. Tapi mana Anda harus menemukan, melakukan adaptasi atau melakukan percampuran atau kolaborasi dari imitasi-imitasi yang sudah Anda peroleh dan dipelajari. Sehingga nanti akan memunculkan gaya karakter Anda seperti apa. Sehingga kalau Anda meniru sama persis itu tidak akan mungkin, bahkan kesulitan begitu ya. Bahkan itu bisa jadi bukan gaya style Anda. Nah, inilah yang menjadi PR berat saat dalam menulis puisi. Kemudian yang kedua, kemampuan berbahasa ini harus diasah. Banyak membaca, terutama banyak membaca puisi-puisi yang sudah termuat atau terpublikasi, sehingga Anda akan menemukan beragam kosakata atau mungkin susunan majas dan lain sebagainya yang belum pernah Anda simak sebelumnya atau belum pernah Anda baca. Ini tentu akan menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa dan bisa mungkin nanti diimplementasikan dalam puisi yang diciptakan dan lain sebagainya. Itu. Kemudian bentuk identitas diri. Nah, tadi dari hasil temuan aliran karakter penulisan itu akan menjadi identitas diri Anda. Oh, ternyata Mas A ini identitasnya itu kalau puisi tentang naturalisme, begitu. Atau mungkin dengan pilihan kata yang banyak memunculkan majas, atau misalnya penggunaan bahasa-bahasa daerah dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebagai bentuk identitas diri dari proses aliran karakter penulisan tadi. Kemudian, tentu puisi ini akan tidak berlanjut bila hanya ditumpuk, disembunyikan. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memberanikan diri untuk mempublikasikan ya karyanya, baik di sosial media atau diikutsertakan lomba dan lain sebagainya. Hal ini sebagai perwujudan peningkatan motivasi Anda, keberanian Anda, atau mungkin nanti pengharapan adanya feedback atau timbal balik saran dari pembaca kepada Anda. Itu ya. Jadi jangan takut untuk memperoleh saran atau kritikan. Nah, itu harus sebagai proses, malah harus begitu ya. Kalau apa yang Anda tulis itu biasa tidak ada kritikan atau saran, berarti kan tidak ada kesempurnaan, tidak ada pengetahuan yang baru lagi untuk menempa diri Anda dalam penulisan atau cipta puisi ini. Kemudian adanya nilai pendidikan karakter. Ini juga amat penting ya yang masuk ke dalam amanat. Tentu harapan pembaca dan kemudian pesyair juga nanti ini ada hubungan timbal balik adanya muatan nilai-nilai apa yang diperoleh dari puisi itu, gitu ya. Sehingga secara tidak langsung puisi ini juga sebagai guru atau pedoman, gitu ya. Misalnya pesyair menuliskan puisi bagaimana sih akibat dari peperangan, gitu disampaikan itu. Nah, ini juga bisa sebagai nilai pendidikan karakter. Apakah setiap permasalahan itu harus dituntaskan dengan peperangan? Nah, ini juga bisa dimunculkan dalam puisi sehingga pembaca nanti bisa terilhami. Oh, bagaimana ya respon dari pesyair mengenai permasalahan peperangan? Apakah pro, kontra, atau berada di antara pro dan kontra? Kemudian diakhiri dengan usaha kreatif. Nah, usaha kreatif ini bisa jadi Anda melakukan misalnya bentuk-bentuk usaha penulisan puisi di dalam kaos kemudian dijual misalnya begitu ya. Jadi ada bentuknya kewirausahaan. Ini juga diarahkan ini di tingkat perguruan tinggi. Bisa jadi kemampuan menulis puisi ini bisa menjadi peluang gitu ya atau pemerolehan penghasilan. Nah, Anda bisa misalnya mempublikasikan di surat kabar. Ada beberapa surat kabar yang memberikan apresiasi kepada para penulisnya yang berhasil tulisan puisinya dimuat di dalam surat kabar tersebut itu dengan dalam bentuk nominal biaya begitu ya. Meskipun tidak besar tapi itu bentuk sebagai apresiasi gitu ya. Meskipun kita hanya sudah dipublikasikan saja sudah senangnya luar biasa apalagi ini diberikan imbalan begitu. Nah, ini. Nah, kemudian bisa juga Anda membentuk antologi, kemudian dijual dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi jangan dianggap bahwa menulis puisi ini hanya sekadar menulis sudah ditumpuk gitu ya. Atau kalau dalam mata kuliah apresiasi puisi ini dikumpulkan kepada dosen, sudah
Nah, tapi bagaimana lanjutan gitu ya setelah mata kuliah atau materi menulis puisi ini usai, itu yang harus Anda pikirkan begitu. Nah, ini. Nah, mahasiswa sebagai akhir gitu ya untuk di materi pertemuan terakhir ini saya mengutip salah satu paparan yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono bahwa orang menulis karena membaca. Ya, prosesnya pasti dilalui membaca. Ada kegelisahan di situ gitu. Kemudian kita menentukan sendiri apa yang mau ditulis. Karena inti seni bukan pada ide maupun inspirasi, melainkan bagaimana kita menyampaikan dengan kemampuan bahasa kita. Itu. Dan mahasiswa pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan menyampaikan bagaimana teknik atau model dalam menulis puisi. Jika ada pertanyaan, silakan nanti Anda bisa sampaikan di forum Google Classroom ya, ataupun nanti jika ada saran ataupun kritik Anda juga bisa menyampaikan pada forum grup WhatsApp gitu ya. Ibu akhiri, jaga kesehatannya, jangan lupa mengisi daftar akhir. Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.